Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin ikhwan fillah akhwatal iman, mudah-mudahan dengan keistiqomahan suatu nikmat dari Allah, hadiah dari Allah bagi orang-orang beriman, tidak lain adalah dalam rangka agar kita ini menjadi bagian daripada salah satu 3 golongan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya akan mendapatkan nikmat ma'alladzina an'ama Allah, orang-orang yang telah mendapatkan nikmat bersama-sama dengan minan nabi, para nabi, was-sadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, melihat dengan seluruh kehidupan ini dengan kacamata iman, kemudian dia melaksanakan perintah-perintah Allah, jujur dalam melaksanakan kehidupan ini, tidak berbohong, tidak memanipulasi, tidak dibuat-buat, tapi apa adanya, hanya ingin mendapatkan yabdhagu fadlan minallah wa ridwanan, hanya dalam rangka mencari fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pilihan yang kedua, menjadi syuhada. Syaratnya tidak lain adalah orang-orang yang jujur, kemudian dengan seluruh kemampuannya dia jual semua yang ada di dalam kehidupan dunianya, bahkan bertaruh dengan nyawanya, dia jual dengan semurah-murahnya. Kemudian Allah berkenan untuk membeli semua yang ada dalam dirinya itu, hartanya dan jiwanya. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri dan harta mereka, telah dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini satu pernyataan yang terhormat bagi orang-orang yang jujur. Kemudian dia memperdagangkan seluruh harta dan kehidupannya, bahkan dirinya, jiwanya dijual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita melihat banyak manusia yang sangat bakhil, sangat kikir di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian yang ketiga tidak lain adalah orang-orang saleh, orang-orang yang senantiasa dalam keadaan yang baik, lisannya, perbuatannya, dan hatinya. Seluruh kehidupan seorang yang disebut orang yang baik atau orang yang soleh, orang yang senantiasa beramal baik, beramal soleh. 3 golongan inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan para nabi dan para rasul, dikumpulkan di dalam jannah. Dan mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita menjadi salah satu dari 3 golongan ini dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ridhonya. Amin, Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini dalam pembahasan bab atau pembahasan yang kelima dari bab
atau sub bab dari pondasi yang kelima, yakni Rasulullah SAW mendidik para sahabat. Sebagian dari sahabat agar supaya menjadi tim inti yang siap mendampingi Rasulullah SAW dalam keadaan apa saja. Sahabat-sahabat yang setia kepada Allah dan setia kepada Rasulnya. Maka tumbuhlah orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an, yang kesemuanya mereka ini diberikan status oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhu wa radhu'an. Allah telah ridha kepada mereka karena mereka dalam seluruh aktivitasnya pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah, ikhwatal iman, karakter, sifat dan prototipe dari para sahabat inilah yang sampai dengan hari ini asbab dari perjuangan mereka, maka Islam sampai ke seluruh penjuru dunia ini. Ikhwan fillah, ikhwatal iman, rahiman rahimakumullah. Perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, ya, di dalam Al-Qur'an, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah rahimahullah taala, ada 40 perumpamaan di dalam ayat-ayat suci Al-Qur'an yang memberikan gambaran kehidupan ini diumpamakan. Maka kita kembali bagaimana perumpamaan para sahabat ini, karakternya seperti apa. Maka di dalam surat Al-Fat kita telah bahas kemarin sebagian, akan kita tuntaskan hari ini tentang ayat ini. Surat Al-Fat ayat ke-29, Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtagu fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Mereka Muhammad dan orang-orang yang bersamanya itu adalah orang-orang yang asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Jelas karakter mereka keras kepada orang kafir, tetapi berkasih sayang dengan orang-orang Islam, orang-orang Islam yang jujur. Kalau orang-orang Islam yang munafik, orang-orang Islam yang musyrik, mereka keras, sehingga sifat mereka hari ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala diwariskan oleh manusia-manusia di akhir zaman ini tentu akan mendapatkan perlawanan dari manusia yang lain. Di hadapan mereka nampak jelas siapa yang musyrik dan siapa yang munafik. Mereka tidak ragu-ragu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tidak ragu-ragu dalam hidupnya. Oh, ini si fulan munafik, oh si fulan ini musyrik. Tidak ragu-ragu. Oh, ini orang ini telah keluar dari Islam, tetapi masih bisa dimaafkan apabila dia sadar. Sehingga perjalanan orang-orang seperti ini yang telah membawa warisan dari Rasulullah SAW. Jadi ikhwan fillah ukhatal iman, kita kembali kepada ayat bahwa Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya itu memiliki satu karakter sifat yang sama dengan Rasulullah, mewarisi, menjadi waris, menjadi ahli waris dari sifat Muhammad SAW. Sifat yang diberikan oleh Allah, berkasih sayang dengan orang-orang muslim yang betul-betul jujur Islamnya, kemudian tegas, keras kepada orang-orang kafir, asyidda walal kufar, yang itu oleh Allah digambarkan, baik itu ada di Taurat dan ada di Injil. Orang yang mewarisi sifat-sifat Nabi Musa di Taurat dan sifat-sifat Nabi Isa di Injil digambarkan oleh Allah, ada di dalam Al-Quran pula, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di dalam dakwanya berdasarkan kasih sayang,
azizun 'alaihi ma'anitum. Dengan kasih sayang ini Allah berikan satu hukum, ditegakkan hukum ini supaya orang-orang kafir itu mau memahami, mau memahami sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harisun 'alaikum bil mu'minin, dan Rasulullah sangat menginginkan manusia ini beriman semuanya. Itu sifat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sangat menginginkan agar kita ini menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harisun 'alaikum bil mu'minin, menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, tidak berkhianat kepada Rasulullah. Bayangkan ada orang bersolawat tapi justru menentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sholawat itu dipakai untuk membubarkan pengajian. Ini na'udzubillah min dzalik. Sholawat yang mana yang dipahami oleh orang seperti ini? Rasulullah itu berkasih sayang dengan orang beriman, bukan membubarkan pengajian. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka dan memberikan petunjuk hidayah kepada mereka. Aqul qouli hadza astaghfirullah wa lakum innallaha ghafurur rahim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi